Hai teman pintar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren terus meningkat. Artinya harga barang dan jasa yang kita butuhkan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan transportasi juga terus naik. Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu sebanding dengan tingkat inflasi. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat semakin turun. Mari kita lihat contoh konkret. Jika pada tahun 2020 dengan gaji 3 juta, kita mampu membeli sekeranjang buah, sekarung beras, dan membayar tagihan listrik selama sebulan, maka pada tahun 2023 dengan gaji yang sama kita mungkin hanya bisa membeli setengah dari jumlah barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa nilai uang kita semakin berkurang. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah Anda memperhatikan harga sembako yang semakin meroket setiap bulannya atau biaya transportasi yang terus naik? Ini bukan sekedar angka inflasi yang tertera di berita, melainkan kenyataan yang kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Setiap rupiah yang kita miliki kini terasa semakin berkurang nilainya. Bayangkan, setahun lalu dengan gaji yang sama, kita masih bisa membeli sekilo daging, sekeranjang buah, dan membayar tagihan listrik tanpa terlalu khawatir. Namun, sekarang untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Ini artinya daya beli kita semakin terkikis. Bayangkan, pada tahun 2020, dengan gaji 5 juta, kita bisa membeli 20 kg beras dengan harga 500.000 dan masih bisa menyisihkan uang untuk membeli kebutuhan lainnya. Namun pada tahun 2023 harga-harga tersebut sudah mengalami kenaikan signifikan. Harga beras per kilogram naik menjadi 6.500. Artinya untuk membeli 20 kg beras kita harus mengeluarkan uang sebesar 1.300.000. Sementara itu, apakah gaji kita juga mengalami kenaikan sebesar itu? Seringkali kenaikan gaji tidak sebanding dengan kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli kita semakin terkikis. Kita dipaksa untuk mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti rekreasi, pendidikan, atau bahkan menunda pembelian barang-barang seperti perabotan rumah tangga. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya menyebabkan kenaikan harga barang dan sembako. Yang pertama, permintaan meningkat. Ketika permintaan akan suatu barang atau jasa meningkat lebih cepat daripada pasokan, harga akan cenderung naik. Yang kedua, penawaran menurun. Jika pasokan suatu barang berkurang akibat berbagai faktor seperti bencana alam, gangguan produksi, atau bahkan kebijakan pemerintah, harga akan cenderung naik. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya energi akan mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka. Yang keempat, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Ketika terjadi inflasi, harga semua barang dan jasa, termasuk sembako, cenderung akan naik. Yang kelima, faktor musim. Harga beberapa komoditas pertanian bisa fluktuasi tergantung musim. Saat musim panas, harga biasanya akan turun. Sedangkan di luar musim panen, harga bisa terus akan naik. Yang keenam, faktor politik dan sosial. Ketidakstabilan politik, konflik, atau bencana alam
dapat mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan kenaikan harga. Yang ketujuh, spekulasi pasar. Aktivitas spekulasi di pasar komoditas dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam, baik naik maupun turun. Yang kedelapan, monopoli atau oligopoli. Jika pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar atau oligopoli, atau hanya satu perusahaan atau monopoli, mereka dapat memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kesembilan, kenaikan biaya transportasi. Peningkatan biaya transportasi seperti harga bahan bakar minyak dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga mendorong kenaikan harga barang. Yang kesepuluh, kelemahan infrastruktur. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan biaya logistik dan distribusi, sehingga berkontribusi pada kenaikan harga barang. Faktor-faktor di atas saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak dapat meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi, sehingga mendorong inflasi dan kenaikan harga barang secara umum. Kenaikan harga ini seperti efek domino yang memicu berbagai perubahan dalam kehidupan kita. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli kita secara otomatis menurun. Sederhananya, dengan uang yang sama, kita tidak bisa membeli sebanyak yang dulu kita bisa. Kenapa daya beli kita menurun? Bayangkan saja, jika harga sembako naik, maka anggaran kita untuk makan akan terus membengkak. Akibatnya, kita harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti pakaian atau hiburan. Nah, disinilah muncul kebutuhan akan kenaikan gaji. Jika harga-harga terus naik sementara gaji kita tetap, maka secara tidak langsung pendapatan kita menjadi berkurang. Untuk mempertahankan standar hidup yang sama, kita membutuhkan kenaikan gaji agar daya beli kita kembali normal. Jadi, hubungan antara kenaikan harga barang, penurunan daya beli, dan kebutuhan akan kenaikan gaji adalah sebuah rantai yang saling berkaitan. Kenaikan harga memicu penurunan daya beli, dan penurunan daya beli mendorong kita untuk meminta kenaikan gaji. Ini adalah siklus ekonomi yang terus berputar. Kenaikan gaji bukan sekedar soal angka, melainkan tentang keadilan dan keseimbangan. Kenaikan gaji bukan sekedar soal angka, melainkan tentang keadilan dan keseimbangan. Jika perusahaan tempat kita bekerja terus mencetak keuntungan dan produktivitas kita meningkat, maka sudah selayaknya kita juga mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil kerja kita. Mari kita lihat data inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik. Setiap tahunnya, BPS secara konsisten mencatat kenaikan harga barang dan jasa. Ini artinya uang yang kita terima setiap tahunnya itu tidak memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Untuk menjaga agar standar hidup kita tetap terjaga, maka kenaikan gaji menjadi suatu keharusan. Selain itu, kenaikan gaji juga menjadi bentuk apresiasi perusahaan atas kinerja dan kontribusi karyawan. Ketika kita bekerja dengan baik, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan memberikan ide-ide inovatif, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Kenaikan gaji adalah salah satu cara perusahaan untuk menghargai dedikasi dan loyalitas karyawan. Bayangkan jika gaji kita terus stagnan, sementara harga-harga terus naik, apakah yang akan terjadi? Kita akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membayar cicilan rumah, biaya pendidikan anak, dan dana pensiun. Akibatnya, kita akan merasakan tertekan dan stres. Kenaikan gaji bukan hanya penting bagi kita sebagai individu, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat,
maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kenaikan harga adalah pemicu utama dari penurunan daya beli. Ketika daya beli menurun, maka kebutuhan akan kenaikan gaji pun muncul. Ini adalah siklus yang saling berkaitan dan sering terjadi dalam perekonomian. Contoh sederhana, misalnya harga beras naik, dengan uang yang sama, kita hanya bisa membeli beras lebih sedikit. Akibatnya, kita harus mengurangi pembelian bahan makanan lainnya, atau bahkan mengurangi jumlah makanan. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan meminta kenaikan gaji agar bisa membeli beras dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.